Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-solehah. Bagaimanakah kabar hari ini? Pak Guru berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita sudah memasuki materi tema 6, subtema 3, yaitu energi alternatif. Dan hari ini kita akan belajar pembelajaran yang pertama. Silahkan anak-anak buka bukunya. Untuk buku siswa di halaman 91, sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 49. Anak-anak, untuk materi pada hari ini diantaranya yang pertama, informasi yang berkaitan dengan energi. Yang kedua, kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Dan yang ketiga, cara menentukan lama suatu kegiatan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke, mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kebutuhan manusia akan energi makin lama makin tinggi. Hal ini terjadi karena penduduk dunia makin banyak dan perkembangan teknologi makin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Selama ini, bahan bakar, yaitu bahan bakar minyak atau BBM, merupakan energi yang jumlah penggunaannya paling besar. Karena terlalu banyak digunakan, persediaan BBM makin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan berbagai energi alternatif. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Apa saja yang termasuk energi alternatif? Kemudian, bagaimana cara memanfaatkan energi alternatif? Oke anak-anak, kita bahas untuk pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran yang pertama. Untuk materi yang pertama adalah kaitannya dengan energi alternatif. Bisa dibuka bukunya ya di halaman 93. Silahkan anak-anak baca ya teks bacaan, yaitu tentang energi alternatif di halaman 93 sampai halaman 95. Di sini Pak Guru akan menjelaskan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Anak-anak, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Nah, silakan kalian garis bawahi ya, ada pengertian energi alternatif yang ada di halaman 93. Nah, sekarang apa saja contohnya energi alternatif itu? Ya, benar. Di antaranya adalah panas matahari, air, angin, dan biomasa. Pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah belajar beberapa sumber energi alternatif, di antaranya panas matahari, air, dan angin. Nah, kita sekarang di subtema 3 akan belajar satu lagi energi alternatif, yaitu biomasa atau biogas. Nah, bisa anak-anak lihat ya di gambar dalam video yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Nah, kita lihat bersama-sama, ada cahaya matahari, kemudian ada air ya, yang kemarin kita bahas yaitu kaitan dengan waduk. Nah, kemudian ada bayu atau angin ya, menggunakan kincir angin ya anak-anak. Dan kemudian ada tenaga surya, yaitu kaitan dengan matahari, dan biogas. Nah, biogas ini adalah energi alternatif berasal dari kotoran hewan, bisa hewan sapi ataupun kerbau ya, bisa digunakan sebagai
energi alternatif. Nanti pembahasannya ada di materi berikutnya. Selanjutnya, nah, untuk yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini adalah salah satu energi alternatif dari cahaya matahari. Nah, anak-anak, pembangkit listrik tenaga surya ya atau PLTS merupakan sumber energi terbarukan. Disebut sumber energi terbarukan karena PLTS menggunakan energi matahari yang tidak terbatas, tidak akan habis, dan diperbarui terus-menerus secara alami oleh alam. Nah, bisa kalian lihat ya, di setiap perempatan itu ada lampu merah yang menggunakan tenaga surya sebagai tenaga listriknya. Nah, di dalam gambar juga sudah ada ya anak-anak contoh panel-panel surya ya, ini memanfaatkan energi cahaya matahari kemudian diserap menjadi sebuah energi listrik. Kemudian yang kedua adalah PLTA. Kemarin kita sudah belajar ya anak-anak apa itu PLTA. Ya, PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, kalian kemarin sudah belajar ya, ada waduk atau bendungan dengan beberapa manfaat atau fungsinya. Kemudian adalah PLTB. PLTB ini kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu adalah jenis pembangkit listrik yang mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Transformasi energi dilakukan dengan memanfaatkan hembusan angin untuk memutar kincir angin yang terhubung dengan turbin angin. Nah, di Indonesia untuk PLTB terbesar ada di Sidrap ya anak-anak. Kemarin kita juga sudah belajar secara sekilas ya kaitannya dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya untuk materi berikutnya adalah simbol atau bisa anak-anak lihat di buku siswa di halaman 96 ya, atau di buku MPA ada di halaman 50 ya. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang kedua, kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Nah, bisa anak-anak lihat di dalam video yang Pak Guru sampaikan. Yang pertama adalah simbol. Apa itu simbol anak-anak? Ya, simbol adalah tanda yang telah disepakati bersama dan mengandung arti tertentu. Simbol diwujudkan dalam bentuk unsur-unsur. Contohnya ada garis, bidang, dan warna. Nah, sekarang kita lihat karakteristik garis. Nah, kalian lihat ya, ada garis mendatar atau horizontal. Nah, ini mempunyai arti tenang, damai, dan kaku. Kemudian ada garis tegak atau vertikal. Nah, ini adalah tegak, kuat, megah, kaku, dan kejujuran. Kemudian ada garis miring atau diagonal. Ini adalah pergerakan dinamis, kegesitan, dan kelincahan. Kemudian ada garis lengkung. Nah, garis lengkung ini memberi karakter ringan ya anak-anak, luwes dan dinamis. Kemudian ada garis lengkung S. Nah, ini adalah garis lengkung ganda. Nah, garis ini melambangkan keindahan dan kedinamisan dan keluasan. Kemudian yang terakhir ada garis zigzag. Nah, apa itu anak-anak? Garis zigzag merupakan garis lurus patah-patah bersudut runcing. Nah, garis ini melambangkan gerak, semangat, dan bahaya. Selanjutnya adalah bidang. Nah, anak-anak,
Bidang yang sering ditampilkan dalam karya seni yaitu karya seni rupa secara garis besar ada dua ya anak-anak, yaitu yang pertama ada bidang geometri dan yang kedua ada bidang non geometri. Nah, apa itu bidang geometri? Bidang geometri adalah bidang yang bentuknya teratur dan dibuat dengan ilmu ukur. Nah, misalnya ada bidang segitiga, kemudian ada bidang segi 4, segi 5, segi 6, segi 8, dan lingkaran. Yang kedua adalah bidang non geometri atau non geometris. Apa itu anak-anak? Ya, bidang geometri non geometris ya adalah bidang yang dibuat secara bebas. Nah, itu tadi ya, bidang terdiri dari dua, yaitu bidang geometris dan non geometris. Selanjutnya adalah gambar dekoratif. Apa itu anak-anak? Bidang dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang jarak jauh dekat atau gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Bisa anak-anak lihat contohnya ya dalam video yang Pak Guru sampaikan. Nah, sekarang coba kalian buka buku siswa di halaman 96 ya. Perhatikan jenis layang-layang berikut ini. Nah, anak bisa lihat ya ada berbagai macam contoh layang-layang. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk menghias layang-layang. Layang-layang juga memiliki warna berbeda. Garis, bidang, dan warna menjadi motif dalam gambar layang-layang. Nah, sebagai tugas yang pertama ya anak-anak, cobalah kalian menghias gambar layang-layang yang ada di bawah ini atau yang ada di buku siswa di halaman 96. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini tugas yang pertama ya. Menghias gambar layang-layang di halaman 96 di buku siswa atau di buku tema 6. Oke anak-anak, selanjutnya adalah materi yang terakhir, menentukan lama suatu kegiatan. Bisa anak-anak buka bukunya di halaman 97 ataupun di buku MPA di halaman 51. Kita lihat contoh yang pertama ya anak-anak. Togar bermain layang-layang dari pukul 15.30 hingga pukul 16.15. Nah, lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Kita lihat untuk gambar jam yang pertama adalah 15.30. Nah, jarum pendek ada di antara tengah-tengah ya, angka 3 dan angka 4. Kemudian jarum panjang menunjukkan di angka 6. Nah, berarti dibaca 15.30. Kemudian yang kedua adalah waktu selesai. Nah, jam 16.15. Berarti jarum pendek di angka 4, kemudian jarum panjang di angka 3. Nah, kita lihat anak-anak dari jarum panjang 6 sampai angka 12 ya, ini adalah menunjukkan waktu 30 menit. Kemudian dari 12 sampai 3 itu adalah 15 menit. 30 ditambah 15 hasilnya adalah 45 menit. Jadi Togar bermain layang-layang selama 45 menit. Kita lihat contoh yang kedua anak-anak. Titus bermain layang-layang dari pukul 15.30 hingga pukul 16.00. Nah, kita lihat dari gambar jam yang ada di buku ataupun di video Pak Guru. Nah, kita lihat 15.30 ya, sama tadi jarum pendek di antara 3 dan 4, kemudian jarum panjang di angka 6. Nah, selesainya jam 16.00. Nah, kalian lihat jarum pendek di angka 4, kemudian jarum
panjang 00 menunjukkan angka 12, berarti pas ya, pukul 16. Nah, kita lihat. Setengah 4 sampai 16.00 adalah Titus bermain layang-layang selama 30 menit. Nah, tugas yang kedua anak-anak, coba kalian kerjakan ya. Latihan soal yang ada di buku tema di halaman 97 dan 98. Sama juga ya, kalian tuliskan berapa lama bermain layang-layang ya di nomor 2 ya, nomor 2 sudah dijawab ya, berarti kalian kerjakan nomor 3, 4, 5 kalian kerjakan di buku siswa. Nah, setelah selesai anak-anak, silakan kalian kirimkan ke Google Classroom. Sekali lagi ya anak-anak, untuk tugas yang pertama yaitu menggambar layang-layang yang ada di buku siswa halaman 96, mewarnai layang-layang, dan yang kedua adalah mengerjakan latihan soal matematika di buku siswa halaman 97 sampai 98. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Sekali lagi untuk tugas setelah selesai dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.